Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, HESI A2 semester 6. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang analisis penerapan prinsip syariah terhadap aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Dalam menjalankan industri perbankan syariah, pembisnis harus mengetahui prinsip bank syariah yang harus diterapkan supaya tetap menjalankan sesuai syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan Syariah. Pengertian prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam di mana kegiatan didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan telah dijelaskan pengertian prinsip syariah dan juga apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan syariah. Adapun penjelasan dari undang-undang tersebut terkait prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya berdasarkan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, pembiayaan berdasarkan pernyataan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni, sewa mumi tanpa pilihan atau ijarah, atau adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak nasabah atau ijarah wa iktina. Hasanah Card merupakan kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Hasanah Card merupakan kartu berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat bertanda Mastercard dan semua ATM yang bertanda CRUS di seluruh dunia. Di dalam fatwa DSN MUI nomor 54 berdasarkan fatwa yang ditentukan syariah, card tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, penulisan di BNI Syariah KC Surabaya di dalam penggunaan kartu kredit syariah dirasa mengalami keraguan. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah penerapan prinsip syariah dalam aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya dan mekanisme operasionalis produk IB Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya, dengan tujuan mengetahui penetapan prinsip syariah dalam aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya dan untuk mengetahui mekanisme operasional Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya. Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu dari pihak perdagangan atau merchant. Adanya
ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk syariah card akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad. Sistem kerja syariah card dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pemberlanjaan, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayaran. Metode penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Alasannya, penulis memilih metode kuantitatif yaitu lebih cocok untuk mendeskripsikan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya yang datanya berupa kata-kata, perilaku, atau dokumen dan tidak pernah dianalisis dengan rumusan-rumusan statistik, tetapi dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kepustakaan dan Google atau internet. Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek, seperti profil dan sejarah PT Bank BNI Syariah KC Surabaya. Visi dan misi perusahaan, mekanisme operasional Hasanah Card, keunggulan Hasanah Card, perbedaan Hasanah Card dengan kartu kredit konvensional, pimpinan BNI Syariah KC Surabaya, marketing dan divisi Hasanah Card, dokumentasi dan data lainnya. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, seperti dari buku Muhammad tahun 2005, Mikroekonomi dalam Perspektif Islam, Adewan Derman A. Karim 2004, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, dan Sultan Ray Sjahdaini tahun 2014, Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya. Hasil pembahasan Fatwa DSN MUI nomor 54/X/2006 menyebutkan ada 3 akad yang digunakan dalam syariah card. Yang pertama, akad ijarah, yaitu yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Surabaya sudah sesuai menurut hukum Islam, dikarenakan di sini BNI Syariah KC Surabaya merupakan penyediaan jasa, yakni dalam pembayaran dan segala macam bentuk pelayanannya. Yang kedua, akad kafalah, yaitu akad yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Surabaya secara umum sudah memenuhi prinsip akad menurut hukum Islam, di mana BNI Syariah KC Surabaya di sini berperan sebagai kafil atau penjamin atas sebuah kewajiban bayar yang ditimbulkan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada merchant. Yang ketiga, dalam penerapan akad card sudah sesuai dengan prinsip akad menurut syariah ataupun hukum Islam, di mana BNI Syariah sama sekali tidak membebankan ataupun memungut biaya sepeser pun berkaitan dengan akad ini. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan ganti rugi belum sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam fatwa DSN MUI dijelaskan ganti rugi hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dengan penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya ta'wid ditentukan berdasarkan biaya real yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Sedangkan pada prakteknya di BNI Syariah KC Surabaya, dikarenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau penggunaan kartu kredit lewat jatuh tempo. Terkait akad yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Surabaya telah sesuai dengan prinsip syariah,
yang ada pada fatwa DSN MUI BNI Syariah menggunakan 3 akad dalam aplikasi Hasanah Card, yaitu akad kafalah, ijarah, dan qard. Sedangkan untuk menghindari transaksi yang dilarang dalam agama, bank mengatasi pembelian dengan cara memberikan kode pada merchant-merchant yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah Card. Dari pengamatan penulis, Hasanah Card masih bisa digunakan untuk membeli bir di supermarket atau Giant yang menjual barang tersebut. Alasan bank terkait hal tersebut karena bank hanya bisa membatasi pada bidang usahanya, bukan dari produknya. Jadi dalam hal ini Hasanah Card belum sesuai dengan prinsip yang dikeluarkan fatwa DSN MUI nomor 54 tentang Syariah Card, yaitu tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.